Halo guys, selamat datang kembali di channel Create by JS. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara memahami tampilan dari Canva dan cara menggunakan fitur-fitur dari Canva dengan mudah. Oke guys, jika pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat akun Canva melalui Google, nah pada video ini kita akan belajar memahami apa itu Canva, bagaimana cara menggunakan Canva, dan apa-apa saja fitur dari Canva. Oke, let's go! Oke, kita akan mulai dengan definisi Canva. Nah, Canva merupakan platform online desain grafis yang gratis yang dapat membantu Anda untuk membuat berbagai macam desain grafis sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan platform online? Nah, jadi Canva ini kita bisa mengedit melalui laptop, bisa juga melalui smartphone. Nah, bahasa gaulnya itu multiple platform atau multiple device. Jadi kita bisa menggunakan Canva di berbagai smartphone ataupun laptop hanya dengan satu akun gitu. Kenapa sih kita menggunakan Canva gitu? Karena alasan utamanya yaitu Canva gratis untuk digunakan, bisa mengedit di berbagai device, dan yang terpenting tersedia berbagai macam desain seperti desain poster, undangan, infografis, logo, presentasi, bahkan bisa membuat podcast dan video reels ataupun TikTok. Nah, sampai sini paham kan untuk pengertian dari Canva? Oke, jika sudah paham, kita akan langsung saja mempraktikkan interface dan fitur-fitur dari Canva. Canva ini mendesain tampilannya atau interface-nya khusus untuk kita para pengguna yang masih awam dalam dunia desain grafis. Nah, jika dibandingkan dengan aplikasi desain grafis atau editing lainnya, Canva ini masih jauh sangat menang dalam segi responsif atau istilah kerennya itu user friendly. Nah, jadi kita tidak perlu skill atau pengalaman sebelumnya mengenai dunia desain grafis atau editing atau bagaimana cara-cara menggunakan tools-tools dan fitur yang detail dalam dunia desain grafis. Nah, pada project ini sambil saya menjelaskan mengenai fitur dan tampilan dari Canva, kita akan sambil membuat project mengenai desain promosi untuk makanan gitu. Jadi ceritanya kita mau jualan makanan begitu. Jadi kita harus buat desainnya untuk mendeliver produk kita kepada calon konsumen kita. Oke, kita akan bahas dulu dari segi tampilan. Nah, jika kalian lihat pada tampilan editing Canva ini, nah, Canva membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang biru ini bagian menu barnya, dan yang kedua ini sidebar ya, atau toolbar, dan yang ketiga ini canvas editing atau preview dari hasil yang sudah kita kelola atau kita edit di Canva. Oke, kita akan bahas dari menu barnya. Nah, di bagian menu bar ini teman-teman, ini menu untuk kita mengedit file yang sementara kita edit sekarang, dan kemudian ada fitur undo dan redo-nya. Baru ini fitur untuk save secara otomatis. Jadi selama kita mengedit, kita tidak perlu takut lagi untuk tidak di-save, karena Canva ini mempunyai fitur save secara otomatis. Kemudian penamaan file, membuat desain promosi makanan. Kemudian ini untuk membuat fitur Canva Pro-nya, dan ini adalah fitur untuk kita bisa sharing. Jadi kita bisa buat grup atau tim atau sharing dengan klien ataupun tim kerja kalian. Ini adalah highlight atau statistik dari link yang sudah kalian share, dan ini adalah menu untuk bagian ekspor. Oke,
kita masuk ke bagian toolbar atau sidebar. Nah, di menu toolbar ini ada 5 ya untuk tool dari Canva. Nah, kita tidak akan membahas mengenai aplikasi, kita hanya membahas mengenai 5 pokok ini ya, desain, elemen, unggahan, teks, dan proyek. Nah, di bagian desain ini yang sekarang kita akses adalah menu atau tool untuk kita mengeksplor desain-desain yang sudah tersedia dari Canva sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita sudah punya referensi, kita bisa melihat. Nah, ini udah keren-keren ya untuk template desainnya. Kemudian elemen. Nah, di dalam fitur elemen ini, jika kita pernah belajar Canva sebelumnya, kita untuk membuat sebuah kotak seperti ini, kita harus membuatnya secara manual. Nah, kalau di Canva itu, teman-teman, kita hanya drag and drop. Jadi misalnya saya melihat ada fitur, nah segitiga ini. Nah, saya hanya tinggal klik dan otomatis masuk ke kanvas editing kita. Nah, untuk elemen sendiri di sini ada yang garis, ada yang grafis, ada yang stiker, foto, dan video. Bahkan ada fitur untuk membantu pekerjaan kita seperti bagan, tabel, bingkai. Oke, gitu ya guys. Kemudian unggahan ini adalah directory atau penyimpanan kita ketika kita ingin memasukkan gambar dari luar gitu. Jadi akan tersimpan secara online di account yang sudah kita buat. Oke, seperti ini contohnya saya sudah membuat logo dan ini sudah tersimpan ya secara otomatis gitu. Kemudian di bagian teks ini ada 3, jadi kita bisa mengimport dengan mudah ya, tinggal mengkliknya dan kita bisa mengedit. Mudah ya guys untuk memahami tampilan dari Canva. Oke. Nah, kemudian proyek ini adalah menu untuk kita memanage atau mengatur mengenai project-project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat langsung dari sini. Oke, untuk canvas editing ini saya tidak akan menjelaskan mendetail ya, karena teman-teman bisa akan lihat secara langsung ketika saya akan mendesain ketika kita akan mendesain desain untuk promosi makanan untuk jualan kita. Oke. Kemudian oke, dapat. Nah, yang perlu teman ketahui adalah untuk pengeditan detail dari gambar dan font itu berbeda ya. Jadi jika teman lihat pada menu editingnya ini berbeda ya. Nah, untuk standar dan cara pengeditannya ini mudah ya, untuk teman-teman tinggal mengeksplorasi di bagian atas ini. Nah, contohnya untuk font ini jika saya ingin memperbesar, jika saya ingin mengganti warna fontnya, nah jika saya ingin merubahnya dalam ketebalan, kemiringan, ataupun mengatur efek dari fontnya. Nah, seperti ini saya akan buat efek berongga, kemudian bayangan, oke, gitu. Oke, kita akan lanjut buat shape. Oke, good.
Kita ganti warnanya menjadi kuning. Kemudian di gambar ini kita buat agar dia memiliki efek bayangan biar terlihat seperti real gitu. Oke, kita pindah posisi bayangannya jadi kiri bawah. Nah, oke. Oke, berikutnya saya akan menambah mengenai informasi diskonnya. Jadi ceritanya makanan ini ada diskon 10%-nya dan hanya berlaku di pada hari Senin gitu. Oke, bintang only Monday. Mungkin warna backgroundnya kita bisa mengubahnya, nah, biar terlihat lebih clean dan minimalis gitu. Oke, kita akan tambahkan sedikit detail dari makanan, karena jika kita lihat pada menu makan atau gambar makanan ini tidak terlihat ya apakah ini makanan untuk ayam gitu ataupun sapi gitu. Buat coba lihat. Nah, oke, pakai yang ini saja. Kemudian kita miringkan. Oke, kita edit gambarnya dan kita berikan warna putih. Oke, good. Ayam. Oke. Kita mengganti nama menu makannya, misalnya ayam kecap. Oke, jika ini sudah cukup ya, kita akan ekspornya ke dalam bentuk PNG. Nah, ini teman-teman bisa memilihnya JPEG, tapi saya sarankan jika untuk postingan silakan buat dalam bentuk PNG. Oke, mungkin itu saja untuk tampilan dan fitur dari Canva. Kita akan masuk pada episode yang berikutnya, yaitu kita akan secara khusus membuat sebuah desain tampilan untuk promosi di sosial media. Oke, see you guys dan semoga bermanfaat.